Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku kelas 5 kreatif dan kelas 5 inspiratif? Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa ibadah yaumiyahnya. Jumpa lagi dengan Ustadz Naim. Hari ini kita belajar tentang penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Alhamdulillah kita sudah memasuki subtema 3. Dan hari ini kita belajar tentang kelainan alat gerak. Kemarin kita sudah belajar tentang alat gerak pada manusia. Kenapa manusia bisa bergerak? Kenapa manusia bisa berlari? Kenapa manusia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain? Karena apa? Karena ada alat geraknya. Dan kita sudah belajar juga alat gerak pada manusia itu apa? Alat gerak pada manusia ditopang oleh sebuah rangka yang terdiri dari otot dan tulang, ya, terdiri dari otot dan tulang, ya. Otot sebagai alat gerak aktif dan tulang sebagai alat gerak pasif. Dan kita sudah belajar bagaimana usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan untuk menjaga kesehatan alat gerak kita. Ya, kemarin kita sudah belajar salah satunya dengan berolahraga, berjalan, berlari, bersepeda, serta juga makan makanan yang sehat dan bergizi sebagai sumber nutrisi untuk tubuh kita. Contohnya makan daging, makan sayuran, makan buah-buahan. Nah, pada kesempatan hari ini Ustadz akan menjelaskan tentang penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Pernah gak anak-anakku kita mendengar berita ada sebuah kecelakaan yang membuat korban mengalami patah tulang? Pernah kita juga melihat di televisi ada beberapa pemain sepak bola yang cedera gara-gara kakinya kesleo atau bahkan patah tulang. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan penyakit-penyakit apa saja yang derita. Itu adalah salah satu contohnya. Nah, kelainan pada sistem gerak dapat terjadi karena kelainan sejak lahir. Jadi kadang kita bisa melihat, ada seseorang yang mengalami cacat sejak lahir. Ketika dilahirkan, kemudian semakin berkembang, bertumbuh kembangnya, di beberapa tahun ternyata tidak bisa berjalan karena ada kelainan sejak lahir. Entah tidak bisa berjalan atau tangannya juga tidak bisa berfungsi dengan baik. Fungsi-fungsi alat geraknya juga tidak berfungsi dengan baik. Itu karena kelainan sejak lahir. Itu nanti diwariskan atau penyakit keturunan. Kemudian kekurangan vitamin. Nah, vitamin atau mineral sangat penting buat tubuh kita, terutama untuk kesehatan alat gerak kita. Nah, apabila kita kekurangan vitamin, maka akan berpengaruh pada fungsi alat gerak itu sendiri. Misal nanti kita akan belajar ada yang namanya penyakit rakitis, ya. Itu karena penyakit yang kekurangan vitamin D. Maka kita bisa melihat ada anak-anak yang baru lahir, bayi, ya, ya. Untuk kesehatan tubuhnya biasanya pada pagi hari biasanya istilahnya dijemur, ya, bukan dijemur, istilahnya dijemur di bawah sinar matahari pada pagi-pagi hari. Karena apa? Karena cahaya matahari di jam 8, jam 9 itu sangat bagus untuk kesehatan alat gerak karena mengandung vitamin D, terutama yang masih bayi. Atau bahkan karena kecelakaan. Nah, kita bisa melihat karena kecelakaan itu seseorang bisa mengalami patah tulang karena ada benturan yang sangat keras ketika kecelakaan itu. Itu adalah beberapa sebab kelainan alat gerak. Kelainan apa saja yang terdapat pada alat gerak kita? Kita akan belajar. Yang pertama itu adalah rickets atau yang lebih kita kenal sebagai rakitis, ya. Apa itu rakitis? Rakitis itu adalah kelainan pada tulang karena kekurangan zat kapur, fosfor, dan vitamin D. Jadi
Penyakit ini disebabkan karena apa? Karena tulang tidak tumbuh dengan normal akibat kekurangan zat kapur, fosfor, dan vitamin D. Jadi karena kekurangan mineral dan vitamin ini, kita bisa melihat bentuk kaki yang seperti huruf O atau bentuk kaki yang seperti huruf X. Jadi kita bisa melihat. Nah, ini bisa kita temukan di orang-orang yang sudah tua, Nak. Nah, itu karena apa? Ya kekurangan zat kapur. Maka sangat penting bagi kita untuk makan atau mengkonsumsi makan yang bergizi, terutama yang mengandung vitamin. Ya, itu. Yang pertama adalah penyakit rakitis. Nah, lanjutnya adalah penyakit osteoporosis. Ya, ini penyakit yang sering diderita oleh orang-orang yang sudah tua atau tahap manula, ya. Nah, apa itu osteoporosis? Merupakan suatu keadaan di mana penghancuran tulang lebih cepat dari proses pembentukan tulang. Jadi penyakit osteoporosis ini adalah penyakit menurunnya kepadatan tulang. Jadi tulang itu disusun oleh apa, Nak? Tulang itu disusun oleh kalsium dan fosfor. Nah, karena semakin bertambahnya usia, semakin kekurangannya sumber vitamin, akhirnya apa? Akhirnya kepadatan tulang itu mulai sedikit demi sedikit mulai keropos. Nah, karena apa? Karena kekurangan kalsium dan fosfor itu biasanya terjadi pada mbah-mbah, ya, pada mbah-mbah. Akibatnya apa? Akibatnya tulang terasa nyeri atau mudah patah saat jatuh. Jadi kalau kita mengalami penyakit osteoporosis, Nah, jadi tulang kita itu rapuh seperti kayu yang sudah tua, yang kalau dipatahkan itu sangat mudah untuk kita patahkan. Itu sama seperti tulang kita. Kalau tulang kita kekurangan kalsium dan fosfor, kalau ada benturan keras, tulang kita akan mudah patah. Maka sangat penting juga tadi Ustadz sampaikan untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi. Selanjutnya adalah patah tulang atau yang lebih kita kenal sebagai fraktura. Nah, retak dan patah tulang ini adalah kelainan pada tulang yang diakibatkan oleh benturan, baik benturan benda keras atau pada saat kita jatuh atau pada saat kita kecelakaan. Jadi karena ada benturan yang sangat keras itu, tulang kita kemudian ada yang bergeser atau retak atau patah tulang. Kita bisa menemukan orang-orang yang bermain sepak bola atau pemain sepak bola itu sangat riskan untuk mengalami patah tulang. Karena apa? Karena ketika dia bermain itu, mungkin ketika bermain terjadi benturan yang menyebabkan tulang pada kakinya mengalami patah tulang. Oh, entah dia disliding, karena ada benturan yang sangat keras. Itu. Selanjutnya adalah penyakit akibat kita salah posisi duduknya. Maka anak-anakku, Ustadz berpesan agar ketika kita duduk pada saat nanti kegiatan belajar mengajar harus tepat, harus bagus. Karena apa? Karena kalau tidak tepat posisi duduknya, maka akan menyebabkan penyakit yang Ustadz jelaskan ini. Yang pertama adalah skoliosis. Apa itu skoliosis? Jadi penyakit skoliosis adalah kelainan tulang punggung ke arah samping tubuh. Nah, jadi tubuhnya itu bisa melengkung ke samping, ke kanan atau ke kiri. Itu karena posisi salah duduknya. Ya, itu namanya skoliosis. Posisi tulang belakang melengkung ke samping. Kemudian selanjutnya adalah kifosis. Apa itu, Us? Kelainan tulang belakang melengkung ke belakang. Jadi tulang belakangnya itu, tulang belakangnya itu, ini tulang belakang melengkung ke belakang. Akibatnya apa? Seperti kita bisa melihat orang yang merunduk. Jadi dia jalan seperti orang yang nunduk. Karena apa? Karena penyakit ini kifosis, tulang belakang melengkung ke belakang. Selanjutnya adalah lordosis, kebalikan dari kifosis. Kalau kifosis tadi tulang belakang melengkung ke belakang, kalau lordosis itu adalah kelainan tulang belakang terutama di bagian perut melengkung ke depan. Nah, itu adalah lordosis. Ya, ini adalah beberapa penyakit yang ketika kita salah dalam posisi duduk, sangat harus diperhatikan, ketika kita
merubah posisi duduk kita. Ya, itu adalah beberapa penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Bagaimana cara menghindari agar kita ini tidak terhindar dari penyakit alat gerak kita? Nah, yang pertama, kita harus duduk dengan posisi yang benar, badan tegak, jangan membungkuk atau miring. Yang kedua, makan makanan yang bergizi, yang mengandung kalsium, mengandung fosfor, dan mengandung vitamin. Kemudian, yang terutama ini bawalah beban yang seimbang antara bahu kanan dan bahu kiri. Jadi ketika kita misal ke sekolah bawa tas itu jangan keberatan, karena itu akan mempengaruhi kelainan pada gerak kita. Kalau kita terlalu berat membawa tas kita, ini akibatnya apa? Pertumbuhan tulang kita akan terhambat. Jadi kayak orang yang bungkuk, ya, kayak orang yang kifosis itu. Kemudian berolahraga secara teratur, itu adalah beberapa. Ya, itu yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah Ustaz berikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.